Tuhan, lebih daripada kata-kata yang kami sanggup naikkan bahkan lantunkan dalam sebuah lagu, hati kami tak sanggup untuk mengerti betapa kasih-Mu besar dalam hidup kami. Tak habis-habisnya Engkau mencurahkannya kepada kami, kasih setia-Mu, panjang sabar-Mu, keluasan dan kedalaman cinta-Mu. Ampuni kami jikalau selama ini kami abai terhadap kekasih jiwa kami yang terbesar di seluruh alam semesta ini. Tuhan, lembutkan hati kami, untuk kami boleh mengerti sedikit lebih dalam, supaya kami boleh mengambil langkah-langkah yang sedikit lebih mendekat kepadamu, sehingga kami boleh mengalami Engkau lebih lagi, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Silakan duduk. Mari kita membuka. Sebenarnya ada banyak sekali bagian firman Tuhan, tetapi kita harus fokus kepada beberapa contoh saja. Saya ingin kita membuka dalam Injil Lukas, saudaraku, Lukas pasal 24. Yang tidak mungkin juga kita baca semuanya. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Saya berharap saudara mengingat kembali ya, sambil Alkitab tetap terbuka di hadapan Anda. Anda boleh membaca dengan sedikit lebih cepat. Saya akan membaca tiga ayat ini, saudaraku. Ayat 16, ayat 25, dan ayat yang ke-32. Ayat 16, 25, dan ayat 32. Jadi pada saat itu ada dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, 10 kilo kira-kira teman-teman. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, bagaimana Yesus disalibkan dan lain-lain. Dan kemudian tiba-tiba dalam perjalanan itu, ayat 6, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Tampaknya bukan cuma mata yang terhalang, telinga juga. Mereka tidak mengenali suara Yesus yang mungkin selama ini berapa tahun terakhir mereka terus dengar suaranya. Bahkan suara Yesus ketika batuk mestinya mereka bisa mengenalinya. Suara Yesus waktu menyanyikan mazmur-mazmur tertentu mestinya mereka juga tahu. Tetapi entah kenapa saat itu mereka tidak bisa mengenalinya. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Dan seterusnya teman-teman. Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka bercerita tentang firman Tuhan. Kemudian ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Mereka heran sekali. Siapa dia ini? Kok berani-beraninya menyebut murid Yesus orang bodoh? Tetapi mereka tidak bisa menjawab kritikan itu karena mereka melihat, selama ini kami kok tidak memikirkan bagian ini. Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus. Dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Lalu mereka mendekati kampung yang mereka tuju dan mereka insist meminta seorang yang mereka tidak kenal, yang sebenarnya Tuhan Yesus itu, untuk bersama-sama dengan mereka. Dan akhirnya terjadilah sebuah perjamuan makan, saudaraku, di malam itu. Dan kemudian ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah sama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saya tidak tahu, saudaraku, apa yang membuat mata mereka tiba-tiba terbuka. Yang jelas itu adalah kedaulatan Tuhan, dan beberapa orang berusaha mengandai-andai, jangan-jangan waktu Tuhan Yesus mengambil roti memecah, mereka melihat bekas paku, lubang di tangannya itu. Mereka baru sadar bahwa itu adalah Yesus, tapi kita tidak persis tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saudaraku, sejak semalam apa yang disampaikan oleh Pendeta Yakub membuka mata kita. Dan sampai tadi pagi dengan 2 sesi yang juga dahsyat disampaikan oleh Ibu Ina dan Pak Wilson, saudaraku, kita melihat bahwa ternyata being indifferent itu tidak bisa diremehkan. Being indifferent itu sickness, kata Pak Wilson. Tetapi pada saat yang sama Tuhan itu juga tidak bisa diremehkan. Tuhan take care his business. Tuhan mengerjakan bagian Tuhan dengan luar biasa. Saat ini saya ingin fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan, saudaraku. Di tengah-tengah fakta yang kita tidak bisa ingkari, fakta yang kita ratapi bersama, yaitu bahwa kita ini adalah orang-orang yang indifferent, orang-orang yang punya penyakit itu. Nah, saudaraku, saya melihat di dalam kitab suci ada spektrum dari being indifferent ini. Tapi sebelum itu saya mengulang lagi beberapa terjemahan yang juga ada di beberapa sesi sebelumnya. Jadi indifferent soul itu adalah jiwa yang tidak tertarik, tidak peduli, abai, mati rasa, apatetik, ditambahi oleh Pak Wilson itu asedia, ya, tidak peka, tidak tergerak, dan lain-lain terhadap Allah, karya, dan kebenarannya khususnya. Yang oleh salah satu dosen kita di kampus ini yang sering menggunakan istilah ini, sudah inisialnya adalah E, nama belakangnya adalah Susabda, saudaraku. Tidak ada gregetnya itu loh. Plonga-plongo gitu. Nah, saudaraku, kira-kira mirip seperti itu ya. Jadi orang Kristen tuh kok gitu-gitu tok gitu. Tidak ada gregetnya. Nah, itu kira-kira, saudaraku, dalam bahasa sehari-hari being indifferent dalam konteks STTRI. Akar penyebabnya theological truth ya. Yang Pak Yakub sampaikan kemarin, ini ayat Alkitabnya, saudaraku. Yesaya 59 ayat 1-2, saya menggunakan terjemahan baru yang kedua karena lebih akurat dalam bagian ini. Khususnya yang saya garis tebal itu ya, saya cetak tebal di sana. Perhatikan Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, akan tetapi kejahatanmu lah yang memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosamulah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu, sehingga ia tidak mendengar. Dalam TB1 dikatakan dosamulah yang membuat dia menyembunyikan wajahnya. Jadi sebenarnya bukan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya, tetapi dosa kitalah
yang membuat kita itu tidak bisa melihat wajah Tuhan, sehingga wajah Tuhan itu menjadi tersembunyi dan kita tidak mendengar suara Tuhan karena pikiran kita itu sangat-sangat selektif. Kita hanya mau mendengar yang kita mau, kita hanya mau tahu yang kita mau, sementara apa yang Tuhan tawarkan, what God offers, we never want. Pak Yakub sudah menyampaikan poin itu kemarin, saudaraku, dengan sangat kuat. Efesus 4 ayat 17-19 mengatakan demikian. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh. Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah alienated, jauh dari hidup yang berasal dari Allah, indifferent. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul mati rasa, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Jadi manifestasi dari indifferent souls ini macam-macam ternyata. Yang pertama di level paling bawah, indifferent souls karena kematian rohani. Jadi manifestasinya itu adalah penolakan, menolaknya itu aktif, saudaraku. Bukan cuma diem-diem, tidak melawan, bukan bahkan non-generation, bukan. Tetapi ini lebih aktif, menolak. Seperti yang dipromosikan, yang ditunjukkan, demonstrasikan oleh orang Farisi dan orang Saduki dan kawan-kawan di bagian ini, saudaraku. Matius 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua Matius 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudaraku, orang Farisi dan Saduki dikatakan di sini mereka hendak mencobai Yesus, Mereka tidak kenal Yesus. Mereka mati rohani. Yesus ini dianggap seperti manusia biasa yang boleh dites, boleh dicobai, boleh dipermainkan, bila perlu dipermalukan di depan umum karena mereka sudah mengambil jatah murid-murid yang seharusnya menjadi murid orang Farisi dan Saduki. Mereka mencobai Yesus. Apa artinya mencobai ini? William Ames dalam bukunya mengatakan bahwa mencobai Allah itu artinya menuntut Allah menepati janjinya, sekalipun sarana-sarana atau syarat-syarat yang diperlukan itu tidak hadir. Sama seperti iblis yang mencobai Yesus di padang gurun. Iblis berkata, kalau engkau mau cepat menyelesaikan tugasmu, ikutilah saranku. Jatuhkanlah dirimu dari bubungan bait Allah, dari atap bait Allah itu. Maka engkau akan mendapatkan yang engkau kehendaki. Kemudian Tuhan Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Mengapa, saudaraku? Karena janji Tuhan hanya diberikan kepada mereka yang hidup di jalan Tuhan. Ketika iblis menggunakan Mazmur 91, saudaraku, Tuhan Yesus yang mengerti Mazmur itu karena dia adalah Sang Logos, dia bisa melihat apa yang dicabut, yang dihilangkan oleh sang iblis, saudaraku, ketika mencobai Tuhan Yesus, yaitu bahwa seorang yang dilindungi Allah adalah orang yang menjadikan Allah tempat perlindungannya. Orang yang menjadikan Allah tempat perlindungannya, saudaraku, tidak perlu khawatir akan apa yang terjadi. Tapi ketika iblis berkata, jatuhkan dirimu dari atap bait Allah, itu menunjukkan bahwa tidak ada iman. Yang ada adalah keinginan untuk memuaskan agendanya.
Sehingga meminta Tuhan, memaksa Tuhan untuk melakukan yang dia kehendaki. Padahal iman itu tidak present, iman tidak ada di sana. Maka orang Farisi dan Saduki ini masuk dalam kategori itu. Mereka meminta Yesus memberikan tanda, padahal dalam diri mereka sendiri tidak ada sebenih iman apapun. Mereka tidak berhak meminta tanda. Beda dengan Gideon. Gideon meminta tanda. Beda dengan Abraham. Abraham meminta tanda. Dan Tuhan melayani mereka. Karena di balik keraguan itu masih ada benih iman yang Tuhan sendiri letakkan. Tetapi orang Farisi dan Saduki tidak. Mereka disebut oleh Tuhan Yesus sebagai angkatan yang jahat, angkatan yang tidak setia, angkatan yang menolak Allahnya. Lihat Matius 12 ayat 31 sampai 32, saudaraku, orang Farisi juga berkata, dengan Beelzebul ia mengusir setan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Ia adalah orang-orang yang menghujat Roh Kudus, menghujat anak. Itu bisa diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan tersedia baginya. Menentang anak manusia, menentang Roh Kudus. Saudaraku, ini adalah orang-orang yang dilukiskan di dalam Matius 16 ini. Roma 1 ayat 18 sampai 23 berkata, mereka adalah orang-orang yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Sekalipun mereka mengenal Allah, tetapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan hal-hal yang fana, menggantikan dengan ciptaan yang lain dan seterusnya. Nah, ini spektrum yang pertama. Orang-orang indifferent, mengapa? Karena memang jiwanya mati. Tidak bisa merespons, tidak bisa mempunyai kemampuan untuk membutuhkan Allah, mendekat kepada Allah, tidak punya mereka. Yang kedua adalah orang-orang yang sudah mengikuti Yesus, tetapi tidak tahu banyak hal tentang Allah. Pengenalannya akan Allah itu kurang lengkap. Para murid berada dalam posisi ini seperti dinyatakan dalam Matius pasal 13. Mereka belum nyampe sana. Sudah ikut Yesus, tahu sebagian tetapi tidak banyak. Sehingga otot-otot rohani mereka belum terlatih. Dalam Matius pasal 13 ini, saudaraku, Tuhan Yesus memberikan pengajaran dalam bentuk perumpamaan. Tetapi Tuhan Yesus herannya tidak melanjutkan menjelaskan tentang perumpamaan itu. Dia berkata, ada seorang menabur, pergi untuk menaburkan benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di bebatuan, ada benih yang jatuh di semak duri, dan ada benih yang jatuh di tanah yang gembur. Dan kemudian datanglah burung itu untuk memakan benih yang di pinggir jalan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian barang siapa punya telinga hendaklah dia mendengar, ditinggal pergi sama Tuhan Yesus. Saudara bayangkan kalau saudara berada di sana, saudara sudah menunggu sang guru besar datang, pengkhotbah terkenal lewat di kota Anda rela ngantri berjam-jam atau bahkan satu malam sebelumnya untuk mendapatkan posisi yang paling dekat, seperti orang ngantri konser BTS ataupun Coldplay itu, saudara. Tetapi waktu mereka mendengar itu, Tuhan Yesus ngomong ternyata cuma 2 menit. Kalau saya baca seluruh perumpamaan ini cuma 2 menit. Dan diakhiri dengan barang siapa punya telinga hendaklah dia mendengar. Dan dia pergi, meninggalkan mereka. Aneh ya. Lalu para murid ini bertanya, Tuhan, kok engkau tidak jelaskan? Mengapa? Apa arti dari perumpamaan ini? Nah, pasal 13 ayat 10, Tuhan Yesus berkata demikian. Maka datanglah murid-muridnya bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Lalu Tuhan Yesus memberitahu mereka. Mereka tidak ngerti apa maksud Yesus, firman Tuhan, mereka nggak ngerti. Tetapi mereka kurang tahu. Mereka kurang mengenal lebarnya, dalamnya, tingginya, jauhnya pikiran Allah. Bahwa pikiran Allah itu seperti langit dari bumi,
Mereka tidak mengerti, saudaraku. Yang ada dalam pikiran mereka adalah mungkin pengajaran dari para rabi-rabi sebelumnya. Lukas 2 ayat 19 sampai 51 ini mengutip tentang Maria. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, Maria tidak mengerti banyak, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ketika Tuhan Yesus berusia 12 tahun, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, "Mengapa engkau mencari aku? Rumahku adalah di Bait Allah." Maria tidak mengerti rencana Tuhan, tetapi dia menyimpan segala perkara itu. Jadi saudaraku, ada hal-hal yang memang orang-orang percaya itu tidak bisa mengerti, belum mengerti, kurang tahu, saudaraku. Sehingga untuk hal-hal yang belum disingkapkan kepada kita, kita tidak peka. Matius 16 ayat 17, Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apa kata orang tentang aku?" Ada yang mengatakan, "Kau Elia, engkau Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi, engkau salah seorang dari para nabi itu." Tuhan Yesus bertanya, "Apa katamu tentang aku?" Kemudian Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Kalau Allah tidak nyatakan itu kepadamu, engkau tidak tahu." Lihat Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi ketika kita sudah menjadi sahabat Allah, punya pengenalan lebih dalam, lebih akrab, lebih intim, kita tahu lebih banyak." Tetapi sebelum itu, saudara dan saya menjadi orang-orang indifferent, nggak tahu, dan nggak tahu bagaimana berespons. Berikutnya adalah memiliki iman yang tidak utuh atau disebut kurang iman. Para murid di bagian yang lain juga mendemonstrasikan hal ini. Misalnya Matius 16 ayat 5 sampai 12. Tuhan Yesus sudah menggandakan roti, memberi makan kepada ribuan orang, dan kemudian para Farisi itu bertanya jawab pada Tuhan Yesus. Orang Farisi itu minta tanda tadi seperti yang kita katakan ya. Dan kemudian para murid itu ngomong-ngomong kasak kusuk di belakangnya. Jangan-jangan Tuhan Yesus ini ngomong gini karena kita sudah kehabisan roti. Bayangkan ya. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum jugakah kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian?" Mereka tahu seceplok-seceplok tetapi tidak bisa mengintegrasikannya. Pengertian mereka akan Tuhan sangat terbatas sehingga tidak continue. Pengalaman di ruang KKR ternyata berbeda dengan pengalaman di kamar tidur, saudaraku. Mereka belum bisa mengintegrasikan, belum bisa menjadikannya sebagai iman yang hidup di berbagai lokasi. Pengalaman berapa tahun lalu sekarang ini mudah sekali dilupakan, dan tampaknya para murid seperti itu, mengalami demensia rohani, spiritual amnesia. Para murid belum memiliki iman yang terintegrasi yang mengaitkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Pengenalan akan firman Tuhan itu sporadis, belum mampu untuk mengaplikasikan di sana sini. Sehingga ketika Tuhan mengatakan sesuatu, nggak nyantol, saudara. Indifferent mereka. Lukas 24 ayat 13 sampai 35 tadi dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh," pada para muridnya, "betapa lambannya hatimu sehingga kamu itu tidak percaya segala sesuatu." Mereka hanya percaya yang mereka mau. Mereka tidak mau percaya semua yang Tuhan katakan, yang telah dikatakan oleh para nabi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa Dia ada di dalam kitab-kitab para nabi. Mulai dari awal sampai akhir.
para murid ini belum berpikir dengan divine logic, kalau menggunakan istilah A.W. Pink ya, dalam buku Comfort for Christians, divine logic. Misalnya dalam Roma 8 ayat 32, di sana Paulus berkata bahwa jikalau dia itu tidak menyayangkan anaknya, diberikan kepada kita, masakan dia tidak menyediakan hal-hal yang lebih mudah untukmu? Divine logic. Kalau Tuhan sudah kasih yang paling baik, masa yang kurang baik dari itu Tuhan itu tidak mampu? Seringkali kita berpikir seperti ini, saudara. Tuhan, kalau Engkau mengasihi aku, sembuhkan aku. Kalau menggunakan istilah Pak Yakub kemarin, yaitu pikiran yang preoccupied dengan hal-hal yang common grace. Kita bahkan berani dari mulut kita berkata, Tuhan, kalau Engkau betul-betul mengasihi aku, sembuhkan aku. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada kita anaknya yang tunggal, saudaraku. Mestinya tidak layak kita, tidak tahu malu ya kita minta hal-hal seperti itu. Satu kali dalam perjalanan pulang dari pelayanan, saya ada di bandara. Saya memang sengaja, saudaraku, kalau pihak gereja, majelis, sahabat-sahabat itu berkata, mau bawain keluarga apa? Nggak usah, langsung ke airport saja. Nanti kita mampir ini, toko-toko souvenir ini, kamu bisa beli. Nggak usah. Karena saya tahu kalau saya milih ini dan itu mereka yang bayari. Saya tidak mau. Saya tidak mau menggunakan kesempatan itu, saya juga tidak mau mencobai diri saya, maka saya langsung ke airport. Nah, sampai di airport baru saya ingat, saya punya 2 anak. Saya punya 1 istri, puji Tuhan. Saya telepon mereka waktu masih menunggu boarding ya. Saya tanya, waktu itu anak saya masih kecil, kami masih tinggal di kampus. Saya tanya, papa sebentar lagi nyampe ya. Kalian mau titip apa? Mereka nggak jawab. Kalian mau dibeliin mainan nggak? Waktu itu masih kecil. Papa mau beliin kita mainan. Iya papa mau mainan. Jadi kalian pilih mana? Papa pulang atau mainannya yang pulang? Saya tanya kepada anak saya. Jadi lebih pilih mana? Papa pulang atau mainannya yang pulang? Mereka menunggu. Mereka pikir. Semakin lama mereka berpikir, semakin tersinggung saya, saudara. Lalu mereka menjawab begini. Ya dua-duanya Pak. Saudaraku, ya itu anak-anak, saudaraku. Ya papa pulang bagus, tapi kalau bisa mbok ya ditambahin yang lain-lain. Anak-anak, saudaraku. Cara berpikirnya seperti itu. Ya papa pulang itu kewajiban. Kalau yang lain itu bonus, tapi sorry papa, bonusnya lebih menarik. Dengan kata lainnya. Dan seringkali kita berkata kepada Tuhan seperti itu loh teman-teman. Rasa nggak? Kita lebih minta hal-hal yang remeh, hal yang kecil. Dan tidak percaya bahwa kalau Tuhan menahannya, Tuhan sedang mengerjakan hal yang lebih baik untuk kita daripada ketika kita mendapatkan yang kita mau. Kalau Tuhan tidak memberikan kepada kita kesembuhan, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih baik daripada kesembuhan. Amin. Kalau Tuhan tidak memberikan kita kelancaran, Tuhan sedang menyediakan kepada kita hal-hal yang jauh lebih baik daripada kelancaran itu sendiri. Yaitu apa? Perubahan diri kita. Yang tidak mungkin bisa didapat tanpa melewati aral melintang dan kesulitan-kesulitan hidup. Dan itulah bagi Tuhan yang jauh lebih berharga. Saudaraku, ketika ada orang yang bertanya, kalau kita diselamatkan itu untuk masuk surga, ngapain kita ada di dunia ini lama-lama? Kenapa kita harus melewati penderitaan-penderitaan yang sangat-sangat grievous ini, sangat-sangat menyakitkan? Kenapa ya Tuhan itu izinkan ini, izinkan itu terjadi dan seterusnya? Kita lupa bahwa kita juga sering saat teduh, sering dengar khotbah Yohanes pasal 17 misalnya. Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa, aku tidak meminta engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi sama seperti engkau mengutus aku mengutus mereka. Saudara dan saya ada di dunia ini with a purpose.
dengan tujuan yang jelas sekali. Aku ingin Bapa, supaya di mana aku berada mereka berada, sehingga dunia itu tahu bahwa Engkau mengasihi mereka, bahwa Engkau mengasihi mereka. Dunia tahu. Nah, jadi saudara dan saya ada di dunia ini melewati segala macam kesulitan karena Tuhan ingin saudara dan saya menjadi sebuah alat di tangan Tuhan. Alat untuk menyatakan Tuhan. Alat untuk menyatakan kasih Tuhan yang besar. Kita belum memiliki divine logic itu. Belum. Kita berpikir masih ceplok-ceplok sana sini. Apalagi dalam konteks sekolah teologi ya. Studi PL. Tidak lama kemudian studi PP. Tiba-tiba masuk formasi pertumbuhan rohani. Baru belajar sampai Injil Markus. Gak lama kemudian praktek puasa. Wah, bingung kita. Kemampuan untuk mengkaitkan satu dengan yang lain itu memang sulit, saudara. Kami itu bingung juga jadi dosennya. Tapi satu hal kami percaya bahwa Tuhan itu bekerja. Karena kami juga melihat rekan-rekan itu kalau sudah tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, ya, apalagi tahun ke-9, tahun ke-10. Matang banget, saudara. Jangan, tidak ada sekarang yang segituan, saudara. Biarlah itu masa lalu. Saudaraku, membangun sebuah divine logic, cara Tuhan berpikir, logika ilahi, logika ilahi. Kalau Tuhan nggak kasih, bukan berarti Tuhan nggak mau. Tuhan mau justru kasih yang lebih baik. Atau jangan-jangan Tuhan ingin kita memintanya lebih dulu supaya hubungan kita dengan Tuhan dengan lebih baik. Jadi, saudaraku, ini uniknya ya. Bergaul dengan Tuhan itu nggak bisa dipatok ya, resep. Kalau A terjadi, B terjadi, pasti C terjadi. Belum tentu terjadi kepada si X, belum tentu terjadi kepada si Y. Pengalaman satu orang tidak sama dengan pengalaman orang lain. Tetapi apakah kita punya iman itu? Iman bahwa Allah mengerti yang terbaik. Ini dalam konteks ibadah ya. Saudara, saya ingin saudara menjadi orang Jepang. Orang Jepang itu kalau bercakap-cakap itu seru, saudara. Ya. Serunya itu bahwa mereka itu melakukan assertive listening tetapi dengan ekspresi. Nani? So desu ka? Gitu. Oh, gitu. Jadi selalu merespons. Nah, sekarang mari kita praktek sedikit ya. Bukan dengan bahasa Jepang ya, bukan dengan bahasa Jepang. Tapi simply mengatakan ya atau tidak. Ya atau tidak. Supaya apa? Supaya saudara tidak ngantuk. Saya melihat ini ya, wajah-wajah indifferent. Ya kan? Kan tadi sudah dibilang sama Pak Wilson, wah kalau game passionate, seru, ayo kita harus menang, bila perlu gagalkan musuh. Wah, passionate. Kalau suruh baca firman Tuhan, ngapain sih Pak Yuso ini pakai gini-ginian ya? Ya. Sekarang saya tanya kepada Anda cukup menjawab ya dan tidak, dan kita melihat level semangat Anda itu menunjukkan level Anda indifferent atau enggak. Oke. Apakah Anda percaya bahwa Allah itu Allah yang maha mulia? Oke. Lumayan. Apakah Allah yang maha mulia itu layak mendapatkan yang terbaik? Apakah Anda yakin dia harus mendapatkan selalu yang terbaik? Loh. Saya tanya apakah Anda yakin? Waduh, ini tingkat indifferent langsung naik ini ya. Apakah Anda percaya bahwa Allah yang maha mulia itu hadir di mana-mana? Dia juga hadir di tempat ini? Bahwa dia layak mendapatkan yang terbaik? Sehingga kalau kita memuji Tuhan, mestinya kita memuji memberi yang terbaik kepadanya? Oke, berhenti di sini.
Pertanyaannya adalah, mengapa kalau kapel, kalau ibadah, kita itu tidak memberi yang terbaik? Kita masih berpikir sana, berpikir situ, bercabang hatinya, ya. Lihat gak? Ini terjadi bukan cuma kita loh, jemaat kita juga begitu. Waduh, aku tidak rugi datang kebaktian ini. Loh, kenapa? Pendetanya ganteng. Lah firman Tuhannya di mana? Oh, pokoknya khotbahnya bagus, tapi ya yang penting pengkhotbahnya ganteng. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini kondisi hidup yang seperti ini. Iman kita itu seceplok-ceplok, disintegrated, belum integratif. Yang berikutnya adalah keras kepala, tegar tengkuk. Anak Tuhan ini berbeda dengan orang yang menolak mati rohani itu. Contoh dalam kitab suci ada banyak sekali, tapi saudara bisa lihat Simson dan Raja Daud. Hakim-Hakim 14, Hakim-Hakim 16, saudaraku, Simson turun dari Timna melihat cewek cakep, dia langsung bilang kepada papa mamanya, aku mau menikah dia. Loh, emang di Israel ini tidak ada yang baik? Kenapa kau harus mempersunting wanita yang tidak seiman, yang tidak menyembah Allah? Bukankah itu melawan Allah? Apalagi engkau adalah seorang nasir Allah, ya kan? Kau nasir Allah. Nah, aku mau dia, dan mau yang lain. Ayo arrange pernikahan, dan itu bukan satu kali, dua kali, berkali-kali melanggar kekudusan dirinya sebagai orang Israel dan juga melanggar kekudusan dirinya sebagai nasir Allah, saudaraku. Yang mengumbar nafsu dan melawan kehendak Allah. Raja Daud juga begitu, mengeraskan hati sekalipun sudah mendapatkan peringatan berulang-ulang. Siapa wanita itu? Dia melihat Batsheba dari sotoh istana. Dia itu istrinya Uria, orang Het itu. Mestinya Daud tahu Uria dan juga bapaknya Uria itu adalah termasuk dalam golongan pasukan elit, baret merah. Tidak mudah orang berada di sana, raja pasti tahu, dan apalagi Daud yang biasanya pergi berperang, dia mengerti pion-pion, panglima-panglimanya dengan sangat-sangat baik. Tentara-tentara itu sudah memberitahu dia ini orang istrinya Uria, istri, bukan jomblo ini. Dia tidak available, taken already. Sudah laku. Sudah istri orang, dan istrinya bukan istri orang biasa, Uria. Orang Het itu. Yang kau sangat hargai, kau sangat muliakan. Tapi Daud mengeraskan hati, dia mengambil Batsheba, memperkosanya. Sampai akhirnya, saudaraku, dia berbuat dosa. Tetapi sekalipun sudah berbuat dosa, dia tidak langsung mengakuinya dan bertobat. Batsheba sudah berkata bahwa aku hamil. Dia membuat alibi-alibi, menyusun trik-trik, rencana-rencana untuk membunuh Uria. Sampai akhirnya Tuhan mengirim Nabi Nathan, dan lewat mulut Nabi Nathan Tuhan berkata kepada Daud, mengapa engkau menghina Yahweh dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Bukan sekali, dua kali, berkali-kali. Indifferent banget ini. Oke, ada banyak macam, saudaraku, saya yakin bukan hanya seperti ini manifestasinya, Alkitab punya banyak macam, ya. Tetapi saya ingin saudara, mari kita melihat ya, apa yang Tuhan kerjakan untuk mereka. One love, so many forms. Kasih, tetapi mempunyai ragam bentuk. Kepada orang-orang yang menolak mati rohani, saudara masih ingat kisah Farisi dan Saduki yang mencoba Yesus itu, Tuhan Yesus masih menunjukkan kepada mereka, saudaraku, ia menjawab, menegur mereka, sampai suatu ketika Tuhan Yesus merasa bahwa cukup, that's enough. Tidak perlu memberikan diri untuk terus-menerus dicobai. Tetapi Tuhan Yesus memberi mereka dalam occasion yang lain.
Tuhan Yesus menjawab lagi, saudaraku. Jadi dia bukan Allah yang baperan, dia bukan Allah yang impulsif. Tuhan Yesus bisa menjatuhkan geledek kepada mereka, saat itu juga mati dan dia tetap disebut adil. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Lihat Matius 12 ayat 31-32, kepada Farisi yang mengatakan Yesus mengusir setan dengan Beelzebul, Tuhan Yesus masih menjawab keberatan mereka. Mereka tidak berhak mendapatkan jawaban Yesus karena Tuhan Yesus melihat isi hati mereka, tapi Tuhan Yesus masih menjawab keberatan mereka. Atau dengan kata lain, Tuhan Yesus memberi contoh kepada para muridnya, begini loh, kalau engkau mau deal dengan orang yang keras kepala, begini loh, kalau engkau mau deal dengan orang-orang yang musuh salib Kristus, layani mereka, jawab dengan hormat, tidak menghina. Sampai pada titik tertentu Tuhan menggerakkan kau untuk pergi, pergilah. Matius 13 ayat 1, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Sudah cukup. Lihat Roma 1 ayat 18-32, kepada mereka yang menindas kebenaran dengan kelaliman dan tidak memuliakan Dia sebagai Allah, Allah menyatakan murkanya, yaitu menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, kepada hawa nafsu yang memalukan, kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Waduh, sadis banget Tuhan. Tetapi saudara perhatikan, sekalipun demikian Tuhan tidak pernah mengambil common grace dari mereka. Tuhan tidak langsung saat itu juga memvonis orang-orang begitu. Tuhan adalah Allah yang panjang sabar. Bahkan kepada orang yang menolak Dia. Ekstrimnya adalah iblis pun dikasih kesempatan. Pada orang-orang yang tidak tahu, kurang pengenalan, Tuhan menyatakan dirinya lebih lagi kepada mereka, mencelikkan mata mereka. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 13 ayat 11 itu, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui. Kamu spesial, kamu diberikan karunia untuk mengetahui. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan arti dari perumpamaan tentang penabur itu. Ayat 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Dan Tuhan memberitahu para murid arti perumpamaan tersebut. Mereka nggak tahu, tapi Tuhan tidak marah. Tuhan menjelaskan, Tuhan mengajar mereka. Matius 16 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Dan Matius 16 ayat 21 dikatakan kepada para murid yang lain, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Yang tadinya tidak mengerti, yang tadinya cuma ngikut formulasi dari Petrus. Tapi Tuhan Yesus mengajar mereka, ini loh, Mesias itu nanti akan disalib. Dia akan diserahkan. Lihat Yohanes 15 ayat 14-15, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu. Kamu dulu hamba cuman di sana, tapi sekarang kamu hamba yang juga sahabatku, karena aku telah memberitahukan kepadamu, aku memberikan kau pengajaran-pengajaran yang limpah. Maka mestinya, saudaraku, beberapa tahun di seminari, mestinya saudara semakin menjadi sahabat-sahabat Allah. Bukan jadi pegawai-pegawai nafsu pribadi, pegawai-pegawai profesi, tetapi menjadi sahabat-sahabat Allah. Di setiap kelas kan saudara distimulasi itu, baca ayat Alkitab, semakin mengerti Allah itu dalam segala kelimpahannya. Mestinya saudara semakin mencintai Dia, itu yang kami harapkan. Karena mereka yang memiliki iman tidak utuh atau yang kurang iman, saudaraku, Allah mengajar, menolong mereka mengaitkan satu dengan yang lain yang mereka belum punya. Missing links itu diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus dengan sabar mengajar dan menjelaskan kepada para murid, sampai akhirnya dikatakan dalam Matius 16, ketika itu barulah mereka mengerti. Matius 16 ayat 21-28, setelah menghardik Petrus, Tuhan jangan lewat salib, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Engkau tidak boleh melewati jalur itu, karena engkau adalah Mesias yang naik di atas kuda putih dengan tentara yang banyak mengalahkan Romawi. Tuhan Yesus berkata, nyala iblis. Tapi Tuhan Yesus masih mengajar dia.
Ini loh, salahmu itu di sini. Kamu itu tidak integrated kamu. Kamu masih menggunakan pikiranmu sendiri. Ayo coba pakai. Rendah hatilah sedikit. Coba tanya kepada orang yang lebih ngerti. Jangan mengambil kesimpulan cepat-cepat kemudian feeding your own poor self-esteem misalnya. Ya kan, Tuhan itu tidak sayang saya. Ya kan, kejadian lagi kan. Ya kan, ya kan. Kita lakukan self-fulfilling prophecy. Saudaraku, pembentukan iman yang terintegrasi itu selain membutuhkan anugerah Allah, juga butuh waktu dan kesediaan diproses oleh Allah. Lihat Lukas 24 ayat 13-35, ini para murid yang dalam perjalanan menuju ke Emmaus, Tuhan Yesus mengajar kedua murid itu di sepanjang jalan 10 kilo, jalan kaki, saudaraku. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Studi PB1, PB2A, PB2B, studi PL, mungkin ini studi PL ya, studi PB belum ada waktu itu. Tapi semuanya crash course, kelas intensif, saudaraku. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, Tuhan Yesus mengajar mereka. Sehingga mereka melihat Kristus dalam setiap halaman perjanjian lama. Bahkan kepada mereka yang keras kepala, tegar tengkuk, Allah mendisiplin, saudaraku. Allah menyerahkan Simson ke tangan orang Filistin, tetapi Allah tidak berubah setia kepada Simson hingga kematiannya. Ketika Simson bertobat, Allah masih mau pakai dia. Bahkan dia membunuh banyak orang Filistin di hari terakhir lebih banyak daripada seumur hidupnya. 2 Samuel pasal 12, saudaraku, Allah menjatuhkan hukuman berat kepada Raja Daud yang telah mengeraskan hati. Malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Tetapi di perjanjian baru kita mendapatkan satu kalimat yang menarik. Allah itu menghajar orang-orang yang dianggap anak. Tuhan akan mendisiplin saudara dan saya kalau kita itu sudah melenceng terlalu jauh. Kalau dengan 1-2 cara kita masih mengeraskan hati, Tuhan akan pakai cara yang lebih keras. Tujuannya bukan untuk membuat saudara menderita. Penderitaan itu adalah konsekuensi kita ketika kita berdosa. Tetapi tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan yang menyengat itu adalah supaya kita kembali kepada Allah. Kembali menyadari bahwa kita berada di jalan yang sangat-sangat berbahaya. Bahaya bagi kita, berbahaya bagi orang lain. Saudara perhatikan, Allah tidak pernah tinggal diam dalam setiap kasus indifferent soul. Enggak pernah. Bahkan kepada mereka yang mati rohani, Tuhan masih sangat panjang sabar. Tujuannya apa? Allah mengejar hati kita. Hati orang-orang yang memiliki indifferent soul ini, teman-teman. Mengapa hati? Hati adalah wadah kontainer dari kasih, iman, dan pengharapan. Kata lev dalam bahasa Ibrani, kardia dalam bahasa Yunani, ini tentu lebih daripada sekadar organ fisik. Secara singkat, saudaraku, saya simpulkan bahwa lev atau kardia itu adalah tahta diri kita yang sesungguhnya, the core, ya, innermost, inti dari kehidupan emosional dan spiritual seseorang, di mana seseorang itu biasanya mengambil keputusan dan di mana kecenderungan roh spirit kita itu berada, itu di hati. Dan Tuhan fokus melakukan semua tindakannya itu untuk menyentuh hati kita, saudaraku. Itulah sebabnya awal yang terjadi, anugerah awal, saudaraku, dari Ordo Salutis itu, yaitu memberikan kelahiran baru kepada kita. Mengubah hal yang paling radikal, radix itu, akarnya, yaitu apa? Hati, saudaraku. Ini concern Tuhan yang paling utama, menyentuh hati. Yeskiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itulah sebabnya dalam Lukas pasal 24 ayat 32 sampai 33 di sana dikatakan, bukankah hati kita
berkobar-kobar, ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Saudara, saya tanya-tanya, kapan ya saya itu terakhir ikut PA hati saya berkobar-kobar? Kapan saya mengikuti kelas teologi hati saya berkobar-kobar? Kobar-kobar ini tidak sama dengan excited ya. Wah, aku jadi lebih pinter. Bukan, hati ini. Hati saya berubah karena mengalami sentuhan dari Roh Kudus itu. Kapan nih? Nah, kemudian saya tanya, kenapa kok mereka ngalamin itu? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Pembelajaran kitab suci seperti apa? Yang integratif yang seperti apa ini? Saudaraku, maka saya mulai ingat lagi ya. Dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2, di sana penulis Ibrani berkata, sebab seperti sejak dahulu kala Allah itu menyatakan dirinya dengan berbagai macam cara, polutropos, dan berulang kali polumeros, kepada kita, kepada bangsa Israel. Tetapi pada zaman akhir ini, dia menyatakan dirinya melalui anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Dan lalu saya tanya lagi, lalu hanya untuk memberitahu pengajaran kristologi begitu? Dui tunggal, dui natur, lahir di sana, mati di sana, mati, bangkit, dan seterusnya. Apakah cuma data? Apa yang dimaksud? Nah, saudara perlu mengingat bahwa dalam Yohanes 3:16, di sana dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan hanya dunia 2000 tahun yang lalu, tetapi termasuk, saudaraku, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sejak Adam dan Hawa, dia memberikan proto-evangelion. Keturunan wanita ini akan meremukkan kepala si ular. Ada janji keselamatan. Ada kasih Allah disediakan. Kasih, saudaraku. Kasih. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, bukan hanya 2000 tahun yang lalu, bukan hanya di masa awal Allah menciptakan dunia, tetapi juga bahkan sampai hari ini, sampai Maranatha, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah adalah kasih. Untuk apa? Untuk menyentuh hati Anda dan saya, memenangkan kita kembali. Sehingga saya tidak heran kalau akhirnya para murid itu hatinya berkobar-kobar. Karena mereka melihat garis merah dari seluruh pernyataan Allah dalam kitab suci. Yang selama ini itu terhalang oleh pikiran mereka, kelambanan iman mereka, ketidaktahuan, ketidakmengertian mereka. Dan Tuhan anugerahkan kepada mereka, hati mereka berkobar-kobar. Mengapa? Karena memang kitab suci diberikan untuk saudara dan saya memiliki hati seorang sahabat Kristus. Hati seorang kekasih Tuhan, kekasih. Bukan pengkhotbah biasa. Berkhotbahlah dengan kasih. Saudaraku, dunia tidak butuh banyak pengkhotbah. Pengkhotbah sudah banyak sekali. Dunia tidak butuh bisnismen. Lebih banyak lagi. Dunia tidak butuh dokter, dunia tidak butuh perawat, dunia tidak butuh desainer, dunia tidak butuh yang lain. Yang dunia paling butuhkan adalah orang-orang yang lewat profesinya menyatakan kasih Allah. Saudaraku. Bukankah hati kita berkobar-kobar karena mereka melihat, that's how you love me, God. Gitu ya cara Engkau mengasihi aku. Saudara, tahun 1987, Northwest Airlines sedang berangkat dari Detroit menuju ke Phoenix, Arizona. Malam hari, satu keluarga ini, papa, mama, 2 anak, yang satu laki-laki umur 6 tahun, yang satunya perempuan umur 4 tahun, bernama Cecilia Sekan. Mereka habis berliburan di Michigan, naik pesawat dari Detroit balik. Pesawat itu baru naik 50 feet. 50 feet itu kira-kira 30 meter. Kemudian engine-nya fail, saudaraku.
Mereka goyang, akhirnya jatuh. Jatuh di jalan raya yang besar itu. Semua mati, 154 orang. Ditambah 2 orang yang ditabrak di jalanan, 156 orang. Semua damkar, damkar itu datang melakukan pembersihan tempat itu. Mereka siram semua api-api itu. Sampai suatu ketika seorang pemadam kebakaran ini, waktu mendekati daerah-daerah tertentu, dia mendengar sebuah tangisan. Oh, mana mungkin? Kemudian dia angkat puing-puing itu dan menemukan seorang anak, Cecilia Sechan, umur 4 tahun. 4 tahun. Selamat. Ajaib. Ketika dia melihat kondisinya begini-begini, cuman ada satu kemungkinan. Yaitu bahwa ketika pesawat itu sudah mau mendarat, ini rekonstruksi ya, kita tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi itu kemungkinan yang paling mungkin, yaitu bahwa mamanya langsung melepaskan seat belt, langsung pergi ke anaknya itu dan mendekap anaknya. Umur 4 tahun ini, dia tidak bisa menyelamatkan dua-duanya. Satu anak dia dekap gitu. Sehingga ketika pesawat itu menghantam dengan impact yang begitu besar, semua beban yang bertonton itu, saudaraku, diserap oleh tubuh mamanya dan mamanya mati di tempat. Cecilia Sechan mengingat setelah 25 tahun kejadian itu, dia menunjukkan kepada reporter dan lain-lain, aku adalah anak yang diselamatkan itu. Dan dia menunjukkan tato pesawat di sana. Nomor 255, pesawat nomor 255. Aku tidak akan pernah lupa. Aku hidup karena anugerah. Tidakkah hati Anda berkobar-kobar ketika Anda mengingat Kristus? Ada 2 pertanyaan untuk mengetahui degrees of your indifferentism. Yang pertama, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda tidak mengetahui atau tidak menyadari apa yang Allah kehendaki atau sedang kerjakan dalam diri Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Coba tanyakan. Anda tahu apa enggak? Kalau Anda enggak tahu, apa yang akan Anda lakukan? Diam-diaman? Wah, berarti itu indifferentnya lebih parah. Yang kedua adalah apa yang akan Anda lakukan ketika Anda mengetahui atau menyadari apa yang Allah kehendaki atau sedang kerjakan. Kalau enggak tahu, Anda ngapain? Anda cari tahu kah? Anda berlututkah kepada Tuhan untuk mencari tahu? Anda membaca buku lebih banyak kah? Anda membuka Alkitab kah? Atau Anda justru akan meninggalkan kitab suci, mengambil gadget, main games? Nah, kalau Anda sudah tahu, ya aku sudah tahu Allah mengasihi aku. Lalu apa yang akan kau lakukan? Nah, itu derajat yang lain lagi. Perhatikan para murid. Para murid hatinya berkobar-kobar ketika mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam sepanjang perjalanan sejarah sampai Tuhan Yesus yang memenuhi semua nubuat perjanjian lama. Dan dia menang bangkit, saudaraku. Berarti tidak ada kematian yang mestinya menjadi ketakutan kita. Ya, takut-takut dikit lah. Tetapi tidak ada yang lebih penting daripada hidup bagi Allah. Mereka berkobar-kobar, mereka langsung berangkat ke Yerusalem, melanjutkan perjalanan mereka, berkata kepada para murid apa yang mereka alami bersama dengan Yesus. Mereka mengambil langkah-langkah iman yang konkret. Singkat saja, karena waktu. Ada 3 little steps yang saudara dan saya bisa lakukan untuk, saya tidak katakan uprooted semua indifferentism, karena mungkin ini akan menjadi perjalanan seumur hidup saudara dan saya berperang ya. Tetapi little steps ini, saya yakin ini adalah langkah-langkah awal, bukan advance, awal. Pertama, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Melatih diri, mencari waktu diam di hadapan Tuhan. Jangan ngomong, diam. And know,
Nah, kata no di sini, kata yada ternyata, saudaraku. Saya selidiki, yada ini. Bukan no biasa sebagai informasi, tetapi diam dan bergaul dengan Allah. Mengenal Allah dengan akrab, dengan karib. Seperti seorang yang duduk di samping kaki Tuhan Yesus. Seperti Maria yang mengurapi kaki Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau dekat-dekat dengan Engkau. Kalau kita orang-orang impulsif, orang-orang yang sangat-sangat activity driven, ini menjadi tantangan. Tetapi mulai dengan banyak berdiam dan mengenal Allah. Yang kedua, Pengkhotbah 4 ayat 17. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Saudara baca ini di Lectio Divina hari ini tuh. Mari kita menghampiri untuk mendengar. Bukan menghampiri untuk memanipulasi Allah. Bukan menghampiri untuk memberikan Allah shopping list. Bukan menghampiri untuk memaksa Allah. Saudara perhatikan di sana bahwa pengkhotbah berkata, ini juga ada di dalam 1 Samuel, saudaraku, daripada menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban, saudaraku. Apa artinya buat Tuhan? Tuhan berkata, aku udah minta semuanya itu, yang aku mau itu hatimu. Give me your heart. Nah, itu menuntun kita kepada yang ketiga, Mazmur 51 ayat 19. Lewat mulut dan tangan pemazmur, Tuhan menyisipkan sebuah clue. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina ya Allah. Aduh, saya baca ini nggak tahan, saudaraku. Nggak tahan. Tuhan ingin hati kita. Bukan hati yang mengeras, tapi hati yang lembut. Hati yang bersedia dibentuk oleh Tuhan. Di salah satu khotbah, di salah satu bab 2 kalau tidak salah, buku A.W. Tozer tentang The Pursuit of God. Ya. A.W. Tozer menjelaskan tentang berbahagialah orang yang tidak punya apa-apa. Miskin di hadapan Allah, diambil dari Matius 5 ayat 3, kalimat pertama dalam khotbah di bukit itu. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang akan mempunyai kerajaan. Justru ketika mereka miskin, mereka justru mempunyai kerajaan Allah. Nah, menarik sekali A.W. Tozer berkata bahwa miskin di hadapan Allah, miskin dalam roh itu artinya mengakui bahwa saya ini tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Kesehatan saudara bukan punya Anda. Uang Anda juga bukan punya Anda. Baju Anda, sorry, Anda cuma bisa pilih. Studi Anda, gelar Anda, bukan punya Anda. Tuhan bisa ambil kapanpun dengan cepat sekali. Nah, jadi orang yang miskin di hadapan Allah ini seperti apa? A.W. Tozer itu berkata, karena mengakui bahwa ini bukan punya saya, kalau saya sehat, hidup ini punya Tuhan, kalau saya sakit, hidup ini juga punya Tuhan, karena ini bukan punya saya tidak punya hak untuk menentukan mau dipakai untuk apa hidup ini, maka saya harus tanya kepada yang punya. Maksudnya itu, saya harus tanya kepada Sang Raja. Sang Raja, Tuhan, Engkau yang punya hidup ini, Engkau izinkan aku sakit. Apa yang kau mau aku lakukan di dalam kesakitanku ini? Tuhan, aku ini bukan punya IQ yang tinggi. Aku punya keterbatasan. Aku punya kasus-kasus mental issue ini dan itu yang orang lain gak punya. Tapi sekali lagi, ini punya Tuhan. Aku sudah mess up. Ya, aku sudah mengurangi nilai milik Tuhan dalam diriku. Aku sudah pakai itu hal-hal yang gak bagus di masa yang lalu. Tapi sekali lagi aku mau kembalikan dengan hati yang hancur, hati yang patah. Ku bawa kepadamu Tuhan. Now, what do you want me to do? Orang miskin di hadapan Allah. Ini punyamu. Tapi ya gak cuma sekali, saudaraku. Kita harus melatih berhari-hari, berkali-kali. Miskin di hadapan Allah. Mobil ini mobil punya Tuhan. Tuhan mau ambil. Tuhan mau pakai. Tunjukkan aku. Beri aku hikmat untuk membedakan. Ini cuma keinginan jiwa yang impulsif atau sebenarnya Tuhan ingin aku pakai ini.
Saudara, 3 little steps yang saya yakin akan memberikan implikasi yang besar untuk mengatasi indifferent soul kita. Saya tidak mengatakan sekali lagi ini akan mengubah sampai gimana. Tapi mari kita mulai dengan firman Tuhan. Abstrak ya, abstrak. Lakukan yang ada dan saya bisa bersama dengan saudara seiman yang lain. Saling mendoakan, saling menguatkan. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Musik memainkan lagu dengan lembut. Bapa, lembutkanlah hatiku. Saya ingin ini menjadi momen saudara dan saya kembali melihat perjalanan hidup kita. Para murid melihat penjelasan Tuhan Yesus dari para nabi, sejak zaman Musa sampai zaman mereka. Saudara punya privilege yang lebih. Saudara bahkan melihat sampai hari ini, sampai dalam kehidupan Anda dan saya. Bagaimana Tuhan mengejar kita. Bagaimana Tuhan ingin terus-menerus menyentuh hati saudara dan saya. Dengan caranya ajaib, tiap orang mungkin lain-lain Tuhan. Teman-teman, lain. Tapi coba. Mari kita merespons dengan iman, dengan jiwa yang hancur kita berikan kepada Tuhan. Mereka yang mau diam dan mengenal Allah, mengalami dekapan Allah yang spiritual itu, silahkan. Anda mau datang kepada Tuhan mempersembahkan diri Anda, hati yang hancur, jiwa yang remuk, Tuhan tidak pandang hina. Anda mau kasih Tuhan sekarang, sekali lagi kasihlah. Anda mau menjadi orang yang miskin rohani, lakukan. Ini waktunya. Setiap orang, jangan lihat kiri kanan, datanglah kepada Tuhan.